diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Masuk dan menjelang tahun politik, hangat itu biasa. Berdiri seteguk karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Ditanya soal capres, Jokowi tunjukkan wibawanya. Oh, calonnya 3, masa minta menang semua? Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Pernyataan Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah menggebrak dunia politik Indonesia seperti badai tropis di tengah musim panas. Dalam sebuah acara di Cianjur, Jokowi dengan karisma yang khas dan senyum lebar menyampaikan pesannya dengan nada hangat dan inklusif. Pesan tersebut menyeratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dalam Pilpres 2024 yang semakin dekat. Dia secara eksplisit menyebutkan 3 nama yang begitu dikenal dalam dunia politik Indonesia: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih di antara ketiganya tanpa dibatasi oleh batasan apapun. Namun, ini bukan hanya tentang memberi izin kepada masyarakat untuk memilih. Ini adalah pesan yang lebih dalam, sebuah pesan tentang persatuan dalam perbedaan. Jokowi secara tegas menyatakan bahwa dalam tahun politik seperti ini, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan tidak perlu menimbulkan konflik. Ini adalah pengingat penting bahwa di atas segala perbedaan, persatuan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Lebih dari sekadar pesan politik, pernyataan Jokowi juga mencerminkan visinya tentang demokrasi yang kuat dan inklusif. Ini adalah panggilan kepada semua pihak, terutama para kandidat calon presiden, untuk menjaga iklim politik yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pernyataan ini juga mencerminkan pemahaman Jokowi yang mendalam tentang kompleksitas politik. Ia tahu bahwa dalam politik tidak selalu ada pemenangan mutlak. Ia mengingatkan para kandidat calon presiden bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian alami dari proses demokrasi. Selain itu, pernyataan Jokowi juga berbicara kepada para pendakwa dan tokoh agama. Ia meminta mereka untuk membantu menjaga kedamaian dalam masyarakat. Dalam tahun politik yang dapat memicu ketegangan dan perpecahan, peran agama dan pemuka agama adalah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai persatuan dan perdamaian tetap dijunjung tinggi. Pilpres 2024 adalah panggung besar bagi demokrasi Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan Jokowi adalah pengingat bahwa kekuatan demokrasi terletak pada kemampuan kita untuk mengekspresikan pendapat kita dengan bebas, memilih pemimpin kita sendiri, dan tetap bersatu meskipun berbeda pendapat. Ini adalah momen penting dalam sejarah politik Indonesia, dan satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa rakyat Indonesia akan memegang kendali dalam menentukan masa depan negara mereka. Dengan pembukaan pendaftaran Capres-Cawapres pada Oktober 2023, kita akan melihat perkembangan yang lebih menarik dalam politik Indonesia. Masing-masing kandidat akan berusaha memenangkan hati pemilih dengan visi, gagasan, dan program mereka. Meskipun belum ada yang resmi mendaftar, namun persaingan akan semakin memanas seiring berjalannya waktu. Sebagai negara demokratis, kita semua memiliki peran penting dalam mengawasi, memahami, dan berpartisipasi dalam proses politik ini. Pemilu adalah saat ketika suara setiap warga negara dihargai dan dihitung. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga sikap terbuka, berdialog dengan bijak, dan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah sosok pemimpin yang selalu memikirkan cara unik dalam menyikapi berbagai isu politik yang tengah berkembang di Indonesia.
Baru-baru ini ia memberikan tanggapan yang menarik terkait dengan dukungan yang diberikan oleh kelompok relawan Projo, pemuda relawan Jokowi untuk salah satu bakal calon presiden dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Bakal calon tersebut disebut hanya dengan inisial P. Ketika ditanya mengenai pilihan Projo terhadap inisial P, Jokowi dengan santai menjawab, "Ya, ditanyakan langsung saja ke rakyat, semua kok tanyakan ke saya." Jawaban ini memberikan pesan bahwa keputusan akhir ada di tangan rakyat Indonesia, bukan di tangan individu atau kelompok tertentu termasuk dirinya sendiri sebagai presiden. Kelompok relawan Projo yang memiliki hubungan erat dengan Jokowi telah menjadi salah satu kekuatan yang signifikan dalam politik Indonesia. Mereka telah aktif dalam mendukung Jokowi selama berbagai pemilihan termasuk Pilpres 2019. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden Bab Pilpres di Projo, Panel Barus, mengungkapkan bahwa keputusan dukungan Capres pada Pilpres 2024 merupakan keputusan resmi organisasi dan diambil dengan pertimbangan yang matang bersama Dewan Pembina yang salah satunya adalah Jokowi. Panel menjelaskan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang bulat dan Projo selalu sejalan dengan pandangan Jokowi. Mereka berkomentar untuk mendukung Capres yang telah dipilih dengan setia. Pengumuman resmi mengenai dukungan tersebut direncanakan akan dilakukan pada Rapat Kerja Nasional ke-6 Projo yang akan diadakan di Jakarta pertengahan Oktober mendatang. Selain itu, peran media juga sangat penting dalam proses politik. Mereka memiliki peran besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, memfasilitasi diskusi publik dan menjaga akuntabilitas calon-calon presiden. Oleh karena itu, kredibilitas dan independensi media adalah faktor penting dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, seringkali media asing juga turut serta dalam melaporkan perkembangan politik di Indonesia. Mereka memberikan perspektif yang berbeda dan memberikan tinjauan dari sudut pandang internasional. Misalnya seperti yang disebutkan dalam artikel Reuters, media asing mencatat pentingnya pemilihan presiden di Indonesia dan dampaknya terhadap politik regional. Dinasti politik adalah tema yang muncul dalam artikel Reuters, mengingat bahwa putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, juga telah muncul sebagai sosok yang diperhatikan dalam politik Indonesia. Dinasti politik bukanlah hal yang unik di Indonesia, mengingat sejarah politik keluarga yang panjang dalam pemerintahan Indonesia, namun ini adalah isu yang selalu menarik perhatian dan diskusi. Karena berkaitan dengan pertanyaan tentang demokrasi dan pengaruh keluarga dalam politik. Kesimpulan, Pemilu Presiden 2024 di Indonesia adalah momen penting dalam sejarah demokrasi negara ini. Keputusan yang diambil oleh rakyat Indonesia akan menjadi penentu bagi arah dan masa depan negara ini. Presiden Jokowi telah memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya persatuan dalam politik. Dia menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi dan semua pilihan politik harus dihormati. Pemimpin yang terpilih harus siap menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah. Saat ini ada beberapa bakal calon presiden yang telah muncul dalam perbincangan politik.